Oke sahabat Nextport, kita kembali lagi bersama saya Devi di Nextport Media. Kali ini saya kedatangan tamu, anak muda yang luar biasa, eksportir vanili. Vanili di Indonesia itu sebenarnya opportunity-nya sangat besar. Dan saat ini kita menjadi negara kedua terbesar di dunia untuk ekspor vanili setelah Madagaskar. Dan nomor 3 Prancis. Dan Prancis sendiri saat ini masih impor dari Indonesia. Menarik kan? Coba kita diskusi dengan Mas Fadli. Selamat datang Mas Fadli di kantornya Nextport, studio kita. Dan Mas Fadli sekarang sudah menjadi salah satu member dari Nextport, sehingga kita akan promote beberapa produk komoditi dari perusahaan Mas Fadli. Nah, Mas bisa cerita sedikit gimana ini bisa sampai ekspor ke US ya, vanili ya? Nah, ini menarik nih. Anak muda, tadinya dia sebagai pegawai, tapi 2019 ya keluar 2019. ya? 2021 keluar. 2021 keluar dan sekarang jadi eksportir, luar biasa. Nah Mas, coba mungkin bisa ceritakan, perkenalkan dulu ke pemirsa sahabat Nextport di rumah. Siap. Ya. Terima kasih Bu Devi atas undangannya ke Nextport. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Paraja. Saat ini menjabat sebagai CEO PT Archipelago Alam Indonesia. Kalau mau diceritain sedikit bagaimana dunia itu bisa panjang bisa pendek. Cuman memang di 2019 saya sudah mulai bergelut di dunia usaha. Dan along the way di masa itu saya diperkenalkan dengan salah satu teman saya yang memang bergerak di dunia komoditi dan fokusnya di vanila. Nah saat itu saya diajak sebagai investment, jadi sebagai pasif ya, pasif. Dan di situ kita melakukan ekspor ke US vanila. Memang karena fokusnya di vanila, jadi kita memang komoditi utamanya itu di vanila. Memang ada beberapa komoditi lain yang bisa kita bantu, kita support. Cuman memang kita pengen fokusnya ke vanila supaya produk lokal ini bisa benar-benar spread atau bisa diterima di secara worldwide. Dibandingkan dengan Madagaskar yang dengan pulau kecil, Indonesia yang lebih besar harusnya bisa lebih mampu. Iya betul. Indonesia dulu dijajah karena sumber daya alam. Betul. Selain sumber daya alam gitu, kita juga kaya akan hayati juga. Betul. Kan. Makanya ini para petani kalau misalnya kita mau ini berjuang, Indonesia ini negara tropis, apapun yang kita tanam itu bisa jadi di Indonesia jadi, gitu. Porang aja jadi Bu. Ya, makanya. Nah, boleh cerita sedikit tentang vanili ini Mas. Vanili ini kan Indonesia nomor 2 di dunia. Sedangkan yang pertama adalah Madagaskar. Seperti yang Mas sampaikan tadi, Madagaskar itu negara kecil saja dia bisa ekspor terbesar di dunia gitu kan. Nah, opportunity-nya kita pastinya juga besar karena kebutuhan vanili dunia juga cukup besar gitu kan. Nah, mungkin boleh cerita sumber-sumber yang bisa Mas dapat dari perusahaan Mas untuk cari vanili ini di mana aja? Jadi kalau di Indonesia itu memang ada beberapa tempat yang menjadi pemproduksi sumber pemproduksi vanila ya. Memang rata-rata berada di daerah pesisir ataupun memang daerah kepulauan. Tapi kalau kami biasanya itu ngambil di daerah Palu dan Papua sama sebagian NTT, Flores Timur. Kenapa? Karena instead of kita nyari profitability base, tapi kita juga mau encourage sosial warga setempat supaya bisa secara knowledge mereka bisa memahami, nggak dibodoh-bodohin sama existing yang mereka alami sebelum ketemu sama kita sih. Kayak gitu simpelnya. Tapi kalaupun dari jauh nih, ada dari NTT, ada dari Papua, itu dari segi logistiknya masih masuk nggak Mas? Masih masuk. Masih masuk ya? Masih masuk. Kenapa? Biasanya soalnya kita memang screening QC-nya di sana langsung. Jadi ketika sudah masuk ke logistik by air atau by laut, itu biasanya udah nggak ada bongkaran lagi, langsung hub nyampe biasa Surabaya atau Jakarta, dia langsung ekspor sih. Langsung ya. Oke. Nah, ini kembali lagi kita kan
pasti yang ditanya sama pemirsa gimana sih cari buyer gitu kan dan negosiasinya gitu, kok bisa dapat buyer, khususnya vanilla itu kan spesial ya. Betul. Spesial dan apa namanya, promosinya juga pastinya harus tepat. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit Mas. Ya, buyer memang dulu kita sistemnya gerilya ya. Jadi kita cari beberapa funnel platform yang memang bisa mempertemukan kita sama buyer. Cuman at the end of the day buyer itu walaupun lewat platform dia punya screening metode screening yang berbeda-beda dan cenderung ketat. Pada akhirnya tetap si pelaku usahanya sendiri yang dilihat sama dia. Apakah supply base-nya memang sesuai dengan kriteria mereka, terus dari sisi quality-nya juga sesuai, terus dari certification administration-nya apakah memang sudah fulfill atau enggak. Jadi walaupun kita mencari dari beberapa platform, kalau kitanya tidak siap untuk memenuhi standar atau kriteria di luar ya mereka akan lari sih, pindah ke yang lain kayak gitu. Oh gitu ya. Nah Mas, untuk sistem pembayarannya sendiri itu awal pakai TT atau menggunakan LC? Biasanya kita TT. Kenapa? Minta TT ya? Iya, minta TT karena memang secara value kalau vanilla kita meminimalisir resikonya sih. Jadi kita minta DP dulu sama bayarnya karena biasanya ya quantity misalnya seton atau misalnya 10 ton itu dikali dengan nilai per kilogramnya vanilla udah cukup besar dan resikonya akan sangat besar kalau kita yang menanggung semuanya. Iya betul. Tapi kalaupun memang LC kita validasi dulu sih. LC-nya betul apa enggak, terus pakai bank bagian mana atau bank seperti apa, kita cek dulu sih kayak gitu. Ya. Nah itu ekspornya di tahun 2020 saat COVID ya? Nah jadi kita ekspor terakhir itu pas sebelum pandemi di awal tahun 2020. Sebelum pandemi berarti? Selama pandemi close masih? Selama pandemi sampai sekarang close karena pertama rate kita tuh nggak masuk logistiknya. Ya betul, itu adalah tantangan kita utama ya. Mungkin saya berharap pemerintah ada solusi nih untuk logistik Indonesia sehingga komoditi kita lebih banyak lagi untuk bisa ekspor dan juga produk-produk khususnya ya gitu kan. Karena kalau kita tidak bisa menekan angka logistik kita yang 22% ini, pastinya kita ekspornya pasti akan ketinggalan juga dari negara lain pastinya. Gitu. Karena kan dari negara lain cuma 13% Mas dari GMP, sedangkan kita 22% is very high gitu kan. Nah jadi sekarang selama pandeminya close ya karena tingginya biaya logistik. Betul. Saya juga beberapa partner kita yang main di ekspor itu juga menyatakan bahwa saat ini nih banyak ekspor menurun karena khususnya untuk komoditi ya gitu kan. Jadi karena tingginya logistik Indonesia gitu. Nah pada saat awal Mas itu pertemuan ini supaya jadi ini ya cerita buat teman-teman yang nonton gitu kan, sejarahnya gimana sih bisa sampai ekspor vanilla ke US gitu kan, apalagi masih anak muda nih gitu kan. Saya tuh paling seneng kalau ada anak muda yang dia udah mulai usaha ya. At least ini not so easy karena memang butuh pengalaman untuk ekspor dan sebagainya macam. Tapi anak muda tapi udah bisa tembus ekspor tuh luar biasa, Mas. Saya sendiri kelamaan jadi pegawai Mas. Iya. Nah awalnya untuk bisa dapat buyer itu dari Mas, apakah ada pertemuan ketemu ataukah mereka ada survei lapangan ke sini, itu terjadinya seperti apa Mas, boleh diceritain? Jadi buyer kita yang di US itu memang memvalidasi dulu dari sisi kredibilitas perusahaannya kayak gimana. Kredibilitasnya itu dalam bentuk office-nya di mana, terus legal company-nya seperti apa, terus dari sisi capability atau capacity yang bisa ditampung atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhannya mereka itu berapa, itu dicek juga biasanya. Nah biasa karena waktu itu sebelum pandemi mereka datangnya offline memang. Nah ini juga salah satu tantangan di kita eksportir saat ini. Bagi yang pemula itu pasti ada verifikasi lapangan. Nah kondisi COVID saat ini not so easy untuk come and out gitu kan, harus ada
apa namanya karantina dan sebagainya macam ini juga salah satu penyebab kenapa kita agak sedikit menurun ya gitu kan untuk komoditas tertentu untuk ekspor, karena validasi itu biasanya mereka pastinya datang. Nah, kalau yang sudah beberapa kali itu bisa kita validasi by video conference, karena udah terjalin kepercayaan gitu kan. Komunikasinya udah lancar, Bu. Komunikasinya lancar. Itu. Jadi mereka datang, mereka memastikan ke apa namanya petaninya langsung ya. Oke, petani. Udah punya berapa petani binaan, Mas? Bukan binaan sih jatuhnya, kita lebih nyebutnya memang local empowerment ya. Local empowerment dalam arti kita bukan cuma ngebina, tapi ya kita dijadikan komunitas buat mereka supaya mereka juga welcome dengan keadaan outsider lah. Kita kan orang luar yang mereka udah hari-hari day to day-nya di sana, ya kita menyebutnya local empowerment, dan saat ini udah ya bisa bilang 30-50 sih, Bu. Itu cukup lumayan banyak ya, cukup khusus untuk vanili saja ya. Khusus untuk vanili. Nah, itu luar biasa. Tapi ada di setiap daerah ada gudang atau langsung ini keberangkatannya? Kalau di Indonesia, kalau di Sulawesi, kita hubnya itu di Makassar memang. Hubnya di Makassar ya. Jadi yang dari Papua itu kita hubnya di sentralnya dikumpulin di Makassar ya. Oh, I see. Jadi gitu. Karena kalau nggak gitu kan tidak bisa terkumpul dalam jumlah banyak. Nah, saat ini kapasitas produksinya yang bisa diekspor berapa besar, Mas? Kalau misalkan lagi musim panen, sekarang sih udah lewat ya musim panennya. Itu kalau musim panen kita bisa 30-50 ton. 30-50 ton. Nah, 1 tahun berapa kali panen? 1 tahun tuh biasa sekali. Jadi masa panennya vanila itu umurnya 8-9 bulan. Oh, cukup lama ya. Iya. Jadi treatmentnya untuk vanila ini cukup complicated. Kenapa? Kita sebagai petani itu harus menentukan waktu yang tepat untuk bisa memetik vanilanya di umur 8-9 bulan tersebut. Nah, itu biasanya di bulan berapa kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia sebelum mau masuk ke di antara pancaroba sampai musim hujan sih. Oh, justru jangan musim hujan ya? Iya. Ini saya juga sama-sama belajar nih tentang vanila. Yang saya tahu adalah vanila itu opportunity yang besar karena Indonesia adalah negara nomor 2 di dunia untuk ekspor vanila, dan yang paling besar ada Madagaskar. Kita harus belajar nih dari Madagaskar kenapa mereka bisa menjadi eksportir terbesar. Sebenarnya sih harapan dari Kementerian Agriculture kita, vanila ini kita bisa menjadi yang terbesar di dunia sebenarnya, karena kita opportunity-nya untuk ke situ tuh ada cukup besar gitu kan. Dan sebenarnya bibit vanila sendiri ini dibawa dari zaman Belanda pada tahun itu saat kita dijajah Belanda itu kan. Jadi ini nih kalau kita kembangin di pertanian cukup menjanjikan sebenarnya gitu kan. Cukup bisa memberikan kontribusi juga buat Indonesia kan. Betul. Secara sistemnya udah oke Betul. Tinggal bagaimana kita bisa mempromot dan mencarikan off-taker, buyers dari luar ya. Sehingga petani-petani kita yang panen ini nggak terbuang dengan sia-sia gitu. Itu. Jadi emang benar-benar harus kerjasama nih Mas, kita yang punya network dengan para petani ya, supaya petani kita juga punya apa namanya off-taker. Jadi tidak hanya sekedar menanam aja tapi tidak ada pembeli gitu kan. Itu juga tidak bagus, dan supaya kita bisa promotkan komoditi kita ke luar negeri juga lebih lagi gitu. Karena Prancis aja Prancis nomor 3, tapi Prancis masih beli dari Indonesia 9%. 9%. Iya. Memang Prancis secara kebutuhan dalam negeri memang lebih besar ya. Jadi walaupun mereka punya supply base yang mungkin bisa memenuhi, cuman memang nggak bisa memenuhi 100%. Kemarin juga kita sempat approach ke beberapa network kita di Eropa, cuman balik lagi karena kendala logistik rate yang tinggi, cenderung tidak stabil atau konstan di masa pandemi, sehingga follow up-nya pun akan semakin lama. Gitu. Karena sekarang ini Indonesia ekspor terbesar vanili itu ke US ya. Iya. Ke US, kebutuhan US cukup tinggi, sampai 30% ke US. Nah, ini salah satu opportunity. Dan yang kedua malah Prancis, Mas. Malah Prancis. Ada Prancis penghasil vanila juga gitu kan. Nah,
Kalau di US sendiri, Mas, customer baru ada satu atau ada beberapa? Baru ada satu. Baru ada satu ya? Baru ada satu, jadi jatuhnya sebenarnya dia lebih ke trader di sana ya. Oh, trader ya? Trader di sana yang mensuplai ke beberapa lokal brandnya. Dan harganya cukup tinggi ya? Tinggi, per kilo bisa sampai 630 betul. ya? Vanilla itu termasuk US 10 besar ya? harga komoditi tertinggi di Indonesia. Gitu. Nah ini para petani yang tertarik untuk menanam vanila gitu kan. Nah boleh kontak kita juga supaya kita promokan sehingga ketika menanam tuh panen juga ada hasilnya. Betul. Gitu kan. Ada hasilnya, bisa dibawa lah keluar produk lokal ya Bu ya. Dan poin paling pentingnya ya bagaimana petani itu bisa konsisten untuk bisa menanam terus menerus, nggak hype-nya aja entar vanilla entar yang lain, malah nanti jadi ada gap. Nah ini juga salah satu kendala ya, salah satu tantangan, bukan kendala sebenarnya, tantangan dari para eksportir Indonesia atau para trader di Indonesia itu untuk ekspor vanilla ini adalah sustainability product. Karena kalau tidak sustain juga sulit untuk kita bisa masuk ke pasar luar negeri. Jadi karena ini 1 tahun sekali ya Mas ya, it's okay 1 tahun sekali, tapi kalau misalnya kita bisa menanam secara konsisten, itu kita bisa ekspor setiap bulan sebenarnya. Kan, gitu kan. Ya. Cuman nggak semuanya kayak gitu kan Bu. Kalau di bawah, yang kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman lokal tuh, ya mereka bilangnya ya kita ngikutin ketika ada warga sebelahnya misalkan nanam porang, tiba-tiba dia habis nanam porang, habis itu nanam apa lagi. Juga. Ya memang juga. Di kondisi di bawah juga harus kita coba bisa mitigasiin sih, bantu mereka supaya yang pertama memberikan knowledge knowledge, yang kedua melihat segala sesuatu dari yang lebih luas skupnya gitu, bukan cuma soal hari ini atau esok, tapi kedepannya mau kayak gimana. Ya. Gitu. Padahal sebenarnya menanam vanili ini tidak sulit ya sebenarnya ya. Sulitnya di treatment sebenarnya. Treatmentnya. Biasanya yang problem terbesar apa Mas? Jadi vanilla itu kita harus bisa menemukan momentum yang pas ketika kita memetik vanilla di umur 8-9 bulan itu. Nah itu kalau kita tidak punya knowledge yang cukup, itu bisa lewat dan harus menunggu lagi kan 9 bulan ke depan. Oh, gitu. Jadi harus benar-benar tepat 8 bulan ya. Nah, dalam masa penyimpanan misalnya kan itu tidak bisa langsung kejual kan. Betul. Ibaratnya. Nah, dalam masa penyimpanan ini berapa lama Mas vanilla itu? Kalau vanilla kalau dengan suhu dan range suhunya itu dia suhu normal. Jadi kalau misalkan dari petani kita bawa itu biasanya kita lakukan pengeringan untuk mengurangi kadar airnya. Nah, setelah itu ada yang memang permintaannya kalau permintaan ekspor tuh biasanya ada 2. Kalau misalkan kita mau yang stick berarti hanya dikeringkan aja, lalu kita packaging, baru kita deliver keluar. Kalau udah di packaging tuh udah nggak perlu ada treatment tambahan karena udah sealer dengan kedap udara ya, jadi nggak perlu ada treatment tambahan. Nah kalau misalkan mereka requirement atau permintaannya itu dari ekstrak, baru kita ekstrak lagi. Jadi vanilla stick ini kita ya kalau bahasa sini kita press sehingga menimbul esensial atau ekstrak dari vanilanya, baru itu yang kita jual. Gitu. Jadi sebenarnya bisa beberapa bulan ya. Bisa beberapa bulan. Juga. Betul. Nah, menarik nih. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memberikan knowledge ya ke petani, karena itu tidak membutuhkan ketinggian tertentu ya untuk menanam vanila. Ketinggiannya itu range-nya sekitar 500 sampai 1500 mdpl. Oh, itu cukup tinggi juga ya. Cukup tinggi, tapi dia memang nggak boleh dalam kondisi yang terlalu panas ataupun yang terlalu dingin. Ataupun hujan dalam kondisi. Ataupun hujan. Yang penting sih treatment. Kalau saya ngeliat di lapangan tuh yang penting treatment bagaimana dia men-set up kondisi lapangannya itu supaya misalkan nggak ketika hujan ada genangan air yang secara nutrisi bagi si tanaman tersebut bisa berlebihan. Walaupun saya bukan background agriculture ya, cuman itu yang harus dipahami dan diterapkan di lapangan sih sebenarnya. Ngomong-ngomong tadi bukan background agriculture, backgroundnya apa Mas? Backgroundnya saya background lulusan
pertambangan. Oh, pertambangan malah. Menarik. Banyak sekali lulusan-lulusan yang dia tidak terjun ke bidang yang dia Aslinya. pelajari gitu kan. Iya, iya. Kok tertarik kembali ke sejarah nih Mas, sejarah. Kok tertarik masuk ke dunia bisnis apalagi di ekspor, kenapa Mas? Karena apa ya? Tantangannya kali ya, Bu. Saya lebih suka melakukan sesuatu tuh sendiri, ngerasain tuh capeknya, keringatnya, sehingga hasilnya pun bisa kita syukurin dengan maksimal. Kalau jadi karyawan kan beda ya, Bu ya. Tiap bulan masuk. Nah, kalau jadi karyawan itu ada maksimalnya, gitu kan, ada maksimal gaji. Tapi kalau kita jadi entrepreneur tuh sebenarnya maksimalnya nggak tergantung ada. Tuhan aja mau ngasih berapa. Tergantung usaha ya. Tergantung pasti. usaha. Kan pernah dengar Mas istilah 9 dari 10 pintu rezeki itu ya dari berniaga. Betul. Gitu kan, bukan jadi dari pegawai. Tapi jangan juga semuanya jadi pegawai keluar, nanti nggak ada yang kerja nanti ya. Malah kita nanti yang susah, Bu. Iya. Iya, betul. Oh, jadi 2001 yang memutuskan untuk resign ya? Resignnya 2021, tepat tahun lalu sih, pertengahan. Oh gitu. Karena ya awalnya pengen idealis kan, menjalani ini segalanya itu berkesinambungan, berbarengan, ya kan? Iya, kerja sama usaha. Cuman kalau kita nggak fokus ke satu bidang atau satu lini, akhirnya saya kepecah juga sih. Sampai pada akhirnya saya harus memutuskan antara saya mau tetap kerja atau berusaha atau berbisnis. Akhirnya saya milih berbisnis karena ya mungkin saya mundur beberapa langkah. Nggak bisa dua kaki, nggak bisa. Betul, nggak bisa. Harus salah satu memilih. Harus salah satu memilih. Nah, Mas sekarang selain Vanili Mas, opportunity apa yang dipunya dari perusahaan Mas yang udah Mas bina gini para petani? Saat ini kita kalau misalkan ekspor belum bisa tembus sampai saat ini, kita masih berusaha mencari funnel-funnelnya. Tapi kalau saat ini kita juga bermain secara local base. Oh, local base juga local ya. Base untuk memenuhi. Itulah salah satu ciri dari entrepreneur yang sukses. Jalan satu ketutup, masih banyak jalan menuju Roma. Betul. Ya. Pandemi memberikan kita pelajaran, belajar ya untuk survive. Betul. Dan bahwa ekspor tuh bagus, tapi kita harus survive right? Dan sebisa mungkin balance. Iya, betul. Pemenuhan lokal misalkan ataupun pemenuhan ekspor gitu. Nah, sekarang kita fokusnya di kelapa, kelapa turunannya, pengolahan mulai dari batoknya, mulai dari daging kelapanya, dan jadi kita saat ini memenuhi local base tuh untuk kopra sama arang. Kopra dan arang. Arang briket. Arang briket kemarin kita baru aja closing nih Mas. Baru aja closing gitu kan, telat kita. Nanti Insya Allah ada lagi. Karena daftar yang kemarin di kita ada sekitar 7 suppliers. Betul. Kalau nggak salah arang ya, dan sekarang udah approval proses untuk ekspor. Jadi mungkin next kita akan coba ikutkan tender lagi ya. Betul. Di Nexport ya. Siap. Nah, sekarang ini yang kita ada tuh di coconut sugar Mas. Coconut sugar kita masih open. Kita lagi proses untuk seleksi dan untuk kita ikutkan tender gitu. Okay. Nah, mungkin bisa masukkan untuk coconut sugarnya. Nah, kembali lagi tadi itu di daerah mana aja Mas? Kalau kelapa itu sebenarnya dari sisi supply kita salah satu penghasil kelapa terbanyak ya. Banyak daerah yang bisa dijadikan area sebagai supply base. Kita sempat basisnya tuh atau pusatnya tuh di NTT. Cuma sekarang kita lagi bergerak ke arah Palembang. Ke gitu. Palembang ya. Kenapa Palembang? Walaupun memang secara quality di NTT itu bagus, tapi secara quantity untuk pemenuhan kebutuhan, memenuhi kebutuhan itu memang di Sumatera nggak ada lawan sih Bu, memang gitu. Makanya sekarang kita pindah basisnya di Palembang gitu. Okay. Cuman untuk di NTT, NTT itu cukup kaya Bu ya, cukup kaya banget sampai masyarakatnya tuh nggak dapat
nggak dapat benefitnya dari apa yang mereka hasilkan. Kayak contohnya kan Indonesia tuh salah satu penghasil kacang mede terbaik ya. Sampai Silver Queen, sampai banyak yang menggunakan kacang mede kita tuh dijadikan produk jadi gitu. Cuman sayangnya kalau kita ngeliat dari supply base-nya di NTT, ya masyarakatnya tetap gitu-gitu aja. Gitu. Nah kemarin NTT lebih ke lokalnya memang. Jadi kita pengen memberikan benefit yang lebih nih ke lokalnya, bukan cuman hanya berbisnis atau berniaga atau berdagang, tapi efek buat si warga lokalnya juga bisa terasa penuh gitu. Iya, jadi memang kita tuh opportunity-nya tuh sangat luar biasa. Banyak. Saya sendiri Mas, kita kan national export ini kan baru ya kita launching, dan mudah-mudahan di bulan Maret kita akan launching B2B platform yang akan membantu banyak tidak hanya dari komoditi, industri, tapi juga UMKM Indonesia untuk mempromosikan produk-produknya yang akan kita promote ke luar negeri, khususnya untuk ekspor. Nah itu memang cita-cita saya sebenarnya. Saya sendiri kan awal tidak ada bisnis related with ini ya gitu kan, tapi kok rasanya dari ilmu yang saya pelajari tidak terrealisasikan. Nah, di national export inilah saya begitu nyaman Mas. Begitu ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan ternyata Indonesia tuh very big, have a lot of opportunity gitu kan, dan banyak hal yang positif yang bisa kita promote ke luar. Dengan network yang kita punya gitu kan, dan kebetulan kan memang kami sendiri juga networknya cukup luas gitu di luar, sehingga harapannya kita bisa menjadi jalan rezeki banyak orang nih, banyak member-member kita. Memang our hand on itu ya, kita tidak mungkin 100% bisa membantu seluruh member-member kita, tapi dengan adanya platform yang akan kita buat nantinya itu bisa sebagai jembatan direct antara buyer dan seller di national export. Doain aja Mas, mudah-mudahan ini platformnya segera launching ya. Nah harapannya member-member kita sekarang ini sudah cukup banyak yang mendaftar. Harapannya nanti kita bisa langsung masukkan ke B2B platform, dan untuk para pemirsa untuk jadi member Nexport itu kita free ya, tidak ada membership, sehingga benar-benar niatan kita adalah kita sebagai jalan rezeki banyak orang aja gitu, membukakan pintu rezeki buat mana-mana. Iya betul, buat apa namanya para eksporter ya. Partnernya eksporter Indonesia adalah Nexport. Ya supaya buyer juga kalau mau mencari produk dari Indonesia, kenalnya Nexport gitu. Harapannya kita seperti itu. Doakan ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik semuanya. Nah kembali lagi Mas, berapa komoditi yang saat ini Mas kumpulkan selain vanili ya ke depan? Kalau beberapa komoditi kita ada fokusnya memang di vanila, terus kopra, arang, terus kita bisa mensuplai beberapa yang lain, cuman memang kita nggak fokus produksi sendiri di situ. Kita hanya bermitra aja sama petaninya. Itu ada di kacang mede, terus ada kapulaga, terus ada cengkeh juga, walaupun kita nggak fokus ke sana. Itu terus ada betelnut. Ya 6-10 sih Bu. Karena memang salah satu strength point dari perusahaan kami Archipelago Export.id itu di sisi supply base. Jadi kita memang punya beberapa rekanan yang cukup kuat di supply atau hulu ya, kalau kita ngomong hulu hilir, di hulunya, sehingga berbagai macam kebutuhan itu sebisa mungkin kita akan akomodir gitu. Instead of misalkan kita production sendiri, kalau kayak kopra, kayak arang itu memang kita produksi sendiri, vanilla kita bermitra langsung sama petani, tapi yang lain memang kita bermitra juga itu, cuman memang nggak terlalu fokus ke sana. Gitu. Ya oke. Menarik. Ada planning untuk membuat produk jadi nggak Mas? Karena saya melihat di perusahaan Mas kan semuanya komoditi nih. Betul. Gitu kan. Kalau kita ekspor komoditi, of course profitnya nggak terlalu besar. Betul. Kecuali kalau kita main di quantity yang besar ya Mas ya. Tapi oke lah, vanili lumayan ya. Vanili lumayan. Nah ini opportunity sebenarnya untuk para agriculture petani Indonesia ya gitu kan, bahwa vanili itu sebenarnya nilai jualnya tuh, even itu komoditi, nilai jualnya sangat besar gitu kan. Betul. Dan itu belum
produk jadi loh Bu. Iya belum Iya. produk jadi, apalagi kalau Udah produk jadi gitu kan. Harganya akan berkali-kali lipat Harganya sih. akan berkali lipat. Nah ini mungkin saran aja nih Mas, perusahaan Mas mungkin fokuskan di vanili ya, bisa membuat produk yang tidak hanya komoditi tapi juga bisa sampai ke produk jadi gitu. Amin. Sehingga yang memanfaatkan produk jadi yang value-nya udah tinggi itu bukan negara lain. Betul. Gitu ya. Amin, doain Bu. Mudah-mudahan kita memang punya visi untuk bisa menjadi bisa memproduksi produk jadi dari bahan-bahan raw material yang kita miliki dari supply. Cuman memang untuk menuju visi itu beberapa misi yang kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa step by step bekerjasama, ya, step by kan? step, growing by process. Betul. Jangan terburu-buru. Kuncinya satu kalau jadi entrepreneur itu ya, jangan nafsu. Jangan nafsu dan harus fokus gitu. Ya, betul. Jangan nafsu dan harus fokus, karena kalau kita nggak fokus, nggak telaten, pindah dari bisnis satu ke bisnis yang lain, bisnis ini aja belum settle, stabil udah pindah lagi, akhirnya nggak fokus gitu. Kan harus kalau mau membuka bisnis ya harus sampai settle dulu baru ini, kecuali kalau investasi ya, kalau kita investasi no problem, tapi hati-hati juga dengan investasi, karena segala sesuatu yang kita tidak manage dengan kita sendiri itu harus benar-benar cari partner yang bisa dipercaya. Benar. Karena kalau partner tidak bisa dipercaya ya resikonya juga semakin besar, dan manajemen benar-benar harus manajemen yang terbuka. Betul. Itu berdasarkan pengalaman saya juga. Sama juga. Rata-rata pengalaman entrepreneur kayak gitu sih. Jadi emang kalau mau merintis sesuatu yang punya value dan memang kita punya passion di situ, rintis sendiri tapi benar-benar fokus paling tidak 5 tahun. Mungkin ada kalau baca beberapa buku bisnis ya, perusahaan yang bisa bertahan selama 5 tahun itu kemungkinan besar untuk bisa bertahan lebih lama tinggi. Karena perusahaan yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun itu hanya sekian persen, tidak lebih dari 30% gitu Mas. Jadi harus benar-benar fokus ya. Surviving skills-nya harus dikeluarin. Dan surviving is not so easy to become entrepreneur ya. Sebenarnya segala sesuatu tuh mudah, tergantung bagaimana cara kita menghadapi gitu kan. Meskipun ketika ini ternyata nggak semudah itu ya, gitu. Tapi dalam hati aja untungnya. Dalam hati, tapi jangan takut anak muda untuk berjuang sebagai entrepreneur gitu. Ya. Oke Mas, saya terima kasih banyak nih udah datang ke kantor kita. Terima kasih banyak udah diundang, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan kita promokan produk-produk dari Mas ya, karena kita sendiri National Export is not trader ya, kita bukan trader tapi kita adalah platform yang nantinya mempertemukan penjual dan pembeli, dan insya Allah platform kita akan segera launching. Tapi dari banyaknya yang mendaftar gitu kan, tidak semua produk yang bisa kita masukkan ke dalam B2B platform untuk ekspor, karena kan kita harus kurasi dan kita harus verifikasi beberapa yang dia opportunity-nya bagus untuk kita pasarkan ke dalam negeri. Under National Export kita akan membuat Nature and Health, dan kita memang fokus di Nature and Health. Kita akan buatkan jaringan distribusi untuk dipromosikan di dalam negeri gitu ya. Jadi fokus kita tidak hanya untuk ekspor saja, tapi kuat juga di pasar dalam negeri dan bisa menjadi jalan rezeki untuk member-member ekspor. Itu aja sih Mas. Supaya semuanya bisa berkesinambungan ya, baik walaupun ekspor nggak bisa ke fulfill atau ke terpenuhi, tapi di lokal juga bisa. Betul. Itu ini one group National Export nantinya kita. Dan ini udah banyak banget Mas. Saya hampir setiap hari, Bu Devi, kapan saya di podcast gitu kan. Dan saat ini podcast kita udah waiting list nih Mas. Alhamdulillah berarti dapat nomor kloter sekarang ya Bu ya. Waiting list, dan waiting listnya udah hampir 1 bulan nih sekarang. Karena ternyata banyak sekali membernya kita yang peminatnya, Bu Devi tolong dong dipromokan untuk produknya kita. Karena kunci keberhasilan sesuatu itu ya sales ya, marketing gitu kan. Karena apapun itu produk, mau produk mau jasa, is only about the sales. Bagaimana kita bisa menjualkan gitu. Mungkin dulu saya pernah ada juga salah satu pabrik kita tentang HOCL. Di 2016 Mas, saya menawarkan ini, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau, apa ini gitu kan.
Tapi karena kita ini ya tekun ya 5 tahun akhirnya sekarang bisa berkembang dengan baik gitu dan bisa diterima oleh pasar. Betul. Intinya adalah konsistensi, tekun, fokus dan jangan bosenan gitu. Jangan bosan, nggak boleh kita bosenan dalam entrepreneur gitu. Saya suka nih kalau ada anak-anak muda yang mau berani terjun ke dunia entrepreneur dan welcome to jungle. Jungle-nya udah rimbun Bu. Tapi jungle-nya indah Mas. Indah, betul. Jungle-nya tuh indah dan banyak sekali yang bisa kita pelajari bersama di situ, banyak sekali yang bisa kita explore dan semua tergantung dari kreativitas dan kemauan kita. Betul. Tidak ada kata yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Yeah. Dan thank you very much. Thank you, terima kasih banyak udah Bu. datang ke studio kita. Nah, event studionya kita kecil sekali ini. Dan jangan lupa untuk para pemirsa dan sahabat Nextport, like, subscribe, and share Nextport Media. Dan see you, bye-bye.